Allah kekal, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih di saat yang indah ini kami kembali dikumpulkan, walaupun hanya melalui sarana online ini. Kami dapat mendengarkan firman pengharapan yang akan memberikan motivasi rohani bagi kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau akan memberkati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah pada mulanya. Jadi sebagaimana telah diiklankan, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah pada mulanya. Ketika saudara-saudara mendengarkan pada mulanya yang berhubungan dengan rohani, apalagi yang berhubungan dengan dunia kekristenan, ketika kita mendengarkan kata pada mulanya, saya berasumsi bahwa Anda terasosiasi atau terhubung dengan dua ayat di dalam Alkitab. Saya tidak tahu apakah dugaan saya ini benar, tapi saya berpikir benar. Yaitu yang pertama, Kejadian 1 ayat yang ke-1. Yaitu apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang kedua adalah apa? Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Benar sekali. Yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kata pada mulanya ini yang dicatat di dalam Alkitab terdapat di banyak tempat. Ada banyak tempat yang mencatat kata pada mulanya. Tetapi dari sekian tempat yang ada di dalam Alkitab yang mencatat kata ini, hanya ada dua tempat yang paling umum kita dengar, yaitu Kejadian pasal 1 dan Yohanes pasal yang ke-1. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kata pada mula dan satu hal yang unik adalah pada mulanya yang dicatat di dalam buku Kejadian pasal 1 dan Yohanes pasal yang ke-1 di dalam dunia teologi memiliki makna yang berbeda dengan kata pada mulanya yang ada di tempat yang lain. Kenapa? Karena pada mulanya yang dicatat di dalam Kejadian pasal 1 dan Yohanes pasal 1 memiliki makna pada mulanya yang tidak ada ujungnya di awal sana. Sekali lagi, kata pada mulanya yang ada di Kejadian 1 dan Yohanes pasal 1 adalah pada mulanya yang tidak ada ujungnya di awal sana, yang buku Wahyu sebutkan Alfa. Jadi pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah, keberadaan Allah itu adalah pada mulanya, kekal di awal sana. Demikian juga di dalam Yohanes pasal yang ke-1, pada mulanya adalah firman. Kapan itu firman yang adalah pada mulanya? Yaitu di ujung sana, di awal waktu, Alfa, yang kita tidak tahu ujungnya. Berbeda dengan pada mulanya yang lain, yang memiliki waktu, batas waktu. Oh, dimulai dari tahun 2009. Oh, itu pada mulanya dimulai dari tahun 2015 atau 1900-an. Tetapi pada mulanya Allah tidak memiliki batas waktu. Namun mari kita melihat lebih dalam ini kata pada mulanya. Mohon maaf. Di dalam Kejadian pasal yang ke-1, di dalam Kejadian pasal 1, ketika dia berbicara tentang pada mulanya, ketika pada mulanya itu dimunculkan, itu dikaitkan dengan peristiwa penciptaan. Oke? Ketika pada mulanya muncul di dalam Kejadian pasal 1, itu dikaitkan dengan peristiwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, atau dalam bahasa Inggris heavens and earth. Atau apa itu heaven? Surga ya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, heaven bisa berarti langit, bisa berarti surga.
Jadi kata pada mulanya yang pertama dikaitkan dengan peristiwa Allah menciptakan. Kemudian ketika kita pergi ke buku Yohanes dan melihat kata pada mulanya di sana, maka kita akan mendapati pada mulanya di sana dikaitkan dengan apa? Peristiwa penebusan. Jadi pada mulanya di dalam buku Kejadian dikaitkan dengan bagaimana Allah menciptakan, dan pada mulanya di dalam buku Yohanes dikaitkan dengan peristiwa penebusan. Karena Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kemudian ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau ketika kita membaca ini, maka kita melihat pada mulanya adalah Allah, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan Allah itu menjadi manusia. Untuk apa? Untuk datang menebus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan ketika kita melihat lebih dalam lagi, maka mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian dia berbicara tentang penciptaan-penciptaan yang dia katakan baik, baik, baik. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, dia katakan sungguh amat baik. Perhatikan. Pada mulanya yang pertama adalah ketika Allah menciptakan. Tetapi terlebih khusus ketika dia mendapatkan manusia, menciptakan manusia sebagai milik kepunyaannya. Dengan kata lain, pada mulanya Allah menciptakan, dan ketika dia menciptakan manusia, maka inilah yang menjadi objek daripada kasih daripada Tuhan. Dan kapan itu? Sejak pada mulanya. Perhatikan saudara-saudara, awal catatan Alkitab, Allah langsung menyatakan manusia itu sebagai milik kepunyaannya sejak pada mulanya. Kemudian kita tahu di dalam sejarah manusia, manusia itu nenek moyang kita yang pertama, kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi hamba daripada setan. Mereka melakukan keinginan-keinginan dari bapa pendusta itu. Kata Alkitab, manusia yang sudah jatuh itu mereka mau untuk melakukan keinginan-keinginan dari bapa pendusta, yaitu iblis. Tetapi apa yang terjadi? Yesus kemudian dia datang, dan kemudian dia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu dia menebus manusia untuk kembali menjadi miliknya. Inilah peristiwa penebusan itu. Dan Alkitab mencatat di dalam buku Yohanes, peristiwa ini telah dirancang sejak pada mulanya. Perhatikan saudara-saudara. Pada mulanya yang pertama berhubungan dengan kepemilikan Allah atas manusia ketika dia menciptakan manusia. Dan pada mulanya yang kedua yang dicatat di dalam buku Yohanes berkaitan dengan kepemilikan Allah atas manusia atas dasar penebusan. Jadi engkau, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, telah menjadi milik Allah sejak pada mulanya, pada waktu engkau diciptakan. Dan engkau juga telah menjadi milik manusia sejak pada mulanya. Wah, ketika engkau sudah jatuh, rencana kepemilikan Allah atas dirimu telah ditetapkan sejak pada mulanya. Sahabat-sahabat yang dikasihi di dalam Kristus, sesungguhnya engkau
berharga di matanya. Karena engkau telah menjadi milik daripada Allah sejak pada mulanya. Bukan hanya berdasarkan karena Allah yang menciptakan engkau, tetapi karena Dia juga telah menebus engkau sejak pada mulanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah sangat mengasihi kita. Dan Dia sungguh tidak mau kehilangan kita. Allah sangat mengasihi kita, demikianlah kata firman Tuhan. Jika ada bisikan yang mengatakan bahwa Allah tidak mau menerima engkau, Allah telah membenci engkau, Allah tidak akan menerima engkau sebagai anaknya lagi, maka abaikan segala pernyataan itu, karena itu tidak berasal dari Allah. Satu-satunya yang berasal daripada Allah, sejak pada mulanya engkau adalah miliknya. Dan itu dinyatakan di dalam peristiwa penciptaan dan juga dinyatakan di dalam peristiwa penebusan bahwa engkau adalah anak Allah. Ketika kita melihat di dalam cerita anak yang hilang, kita melihat bahwa anak ini, dia pergi kepada bapaknya meminta bagiannya. Bapaknya mengingatkan dia, anakku, jangan melakukan itu. Engkau bisa bersukacita bersama-sama dengan aku. Tetapi dia tidak mau, dia bilang, berikan bagianku. Saya sudah bosan tinggal di sini, saya mau pergi. Dan ketika kita melihat perbuatan dari anak ini, begitu anak yang sangat luar biasa, tidak tahu berterima kasih. Anak yang sangat jahat. Dia meminta bagiannya selagi ayahnya hidup. Ini sebuah dosa yang sangat luar biasa. Dia meminta warisan ketika ayahnya masih hidup. Dan kemudian ayahnya memberikan warisan. Dan pada waktu dia pergi meninggalkan aturan-aturan segala peraturan-peraturan di rumahnya, dan dia kini hidup bebas. Dia bergaul, Alkitab mencatat, dengan orang-orang berdosa dan perempuan-perempuan, dan untuk melakukan persinahan dan banyak dosa-dosa lainnya. Dia melakukan banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa. Dia tenggelam ke dalam jurang dosa yang paling dalam. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya, singkat cerita, dia sudah tidak bisa makan, bekerja di kandang babi, berebutan makan dengan babi. Betapa dalamnya anak ini telah jatuh. Dia teringat, di dalam kemalangannya dia teringat akan orang tuanya. Dan dia bermaksud, dia mau kembali untuk bermohon menjadi hamba daripada bapaknya. Dia tidak mau untuk menjadi anak, dia tidak berpikir untuk dapat menjadi anak, tetapi dia bermaksud untuk menjadi hamba. Saudaraku, apa yang terjadi? Ketika dia tiba di rumahnya, bapaknya telah melihatnya dari jauh. Seorang penulis Kristen mengatakan, Anda tahu, kenapa bapaknya ini yang lebih dulu lihat siapa? Bapak lihat ke anak atau anak lihat ke bapak? Kalau Anda baca Alkitab, kalau kita baca hati-hati, kita akan menemukan yang lebih dulu melihat adalah Bapa. Pertanyaan, kenapa Bapa yang lebih dulu melihat? Karena seorang penulis Kristen yang bernama Ellen White, dia katakan, karena Bapa sejak anak itu pergi, setiap hari dia berdiri di depan rumahnya dan menantikan kapan anak itu pulang. Setiap hari dia menantikan, akankah anakku yang kukasihi itu kembali? Kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika anaknya itu kembali, maka bapalah yang pertama kali melihat anak itu. Kenapa? Karena setiap hari dia mengecek, dia melihat, dia memperhatikan, akankah putraku ini kembali? Dan benar, saudara-saudara, ketika putranya dalam keadaan yang sudah tidak bisa dikenal oleh orang lain, dalam keadaan compang-camping, sangat berbeda dengan kondisi pada waktu dia pergi. Ketika anaknya kembali dalam kondisi yang sudah tidak dapat dikenal oleh orang lain, bapaknya melihat dari kejauhan, itu anakku.
Itu adalah anakku. Dan dia langsung bergegas menjemput anaknya. Bukan anaknya yang bergegas menjemput bapaknya. Tapi saya percaya juga anak itu langsung datang. Dan mereka bertemu. Anak ini mungkin dengan ketakutan, dengan rasa malu, mendekati akan bapaknya. Tetapi bapaknya dengan rasa haru dan dengan rasa kasih yang sangat dalam, dia tidak menghiraukan bau kandang babi yang ada di anaknya. Dia merangkul anaknya itu dan memeluknya dan berkata, "Ini adalah anakku." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak pandang berapa jauh engkau telah jatuh. Tidak pandang berapa dalam engkau telah jatuh. Setiap hari Bapa berdiri di depan pintu dan menantikan anaknya itu pulang. Karena engkau telah menjadi miliknya sejak pada mulanya. Engkau adalah milik kepunyaannya sejak pada mulanya. Tidak peduli di kandang babi mana engkau telah jatuh dan bekerja dan menjadi budak di sana. Engkau dinantikan oleh Bapamu untuk kembali. Kembalilah, Bapamu menantikan engkau. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi satu berkat bagi kita. Bahwa Allah sesungguhnya menantikan engkau. Ketika engkau pun sudah jatuh dalam dosa yang paling dalam. Saat ini Bapamu menantikan engkau. Pulanglah, Bapamu memanggilmu. Mari kita berdoa. Allah kekal, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih karena pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami milik-Mu sepenuhnya. Kami telah menjadi milik-Mu sejak daripada mulanya. Engkau telah memiliki kami melalui peristiwa penciptaan dan peristiwa penebusan. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami dan Engkau mau menyatakan kasih-Mu itu kepada kami. Walaupun kami dalam keadaan yang sangat berdosa, tak terbatas kasih-Mu untuk kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk panggilan-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami untuk kembali. Berkati kami semua. Berkati seluruh sahabat-sahabat yang mendengarkan pada saat ini. Berkati juga Yayasan Cornelius yang menyelenggarakan acara ini. Dan kami semua, biarlah kasih karunia Tuhan menjadi bagian kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.